Halo kaum nyender dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Balik lagi bersama saya, Sams in the Pain, yang selalu akan menemani hari-hari kalian menjadi lebih indah, berwarna dan pastinya lebih berarti. Nah, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dari negeri gingseng Korea yang berjudul Along with the Gods, The Two Worlds, yang dirilis pada tahun 2017 serta mendapatkan rating 7,2 di IMDb. Film ini menceritakan tentang seorang petugas pemadam kebakaran yang meninggal saat menjalankan tugas dan diantar ke alam baka oleh 3 malaikat. Penasaran dan mau tahu gimana ceritanya? Mari ambil kopi, pasang kuda-kuda rebahan, bakar udut kelen, codok handsfree, lonjorkan kaki, selamat menikmati, dan endos genjos. Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang pemadam kebakaran bernama Kim Ja-hong yang sedang berusaha menyelamatkan anak kecil dari dalam gedung yang telah terbakar. Namun sayangnya, tali yang mengikat badannya tersebut telah terbakar oleh api hingga membuatnya terjatuh. Setelah terbangun dan menghampiri anak tadi, Ja-hong mendengar kalau ada yang memanggil namanya. Dua orang ini bernama Hye-won Mak dan Lee Dok-jun. Ia adalah wali akhirat, bisa dibilang malaikat kematian. Jadi, Ja-hong baru menyadari bahwa ia telah meninggal dunia. Dari situlah Ja-hong masih belum terima kalau dia sudah meninggal. Lalu Shin pun berpindah di gerbang akhirat, di mana Ja-hong bertemu dengan Gangrim. Gangrim ini adalah wali akhirat, pemimpin, serta atasan Dae-chun dan Won-mak. Di sana, sudah banyak yang mengantri untuk masuk ke gerbang itu. Karena Ja-hong adalah arwah mulia, ia pun langsung dapat dengan mudah memasuki gerbang itu. Setelah memasuki gerbang itu, Won-mak dibuat terkejut dan kaget, karena mereka malah memasuki kawah arwah pembunuh. Padahal, Ja-hong itu adalah arwah mulia. Dari situ, Dae-chun menjelaskan kepada Ja-hong kalau mereka akan melewati 7 persidangan, yaitu persidangan pembunuhan, kemalasan, kebohongan, pengkhianatan, ketidakadilan, kekerasan, dan kekeluargaan. Persidangan itu menilai dosa-dosa, mulai dari dosa ringan hingga terberat. Sesampainya di neraka pembunuh, ia melihat banyak orang-orang telah dijatuhkan oleh dewa pembunuhan ke dalam neraka. Lalu, kedua jaksa penuntut membacakan dosa yang diperbuat Ja-hong karena telah meninggalkan rekan kerjanya demi menyelamatkan diri sendiri, serta keraguannya itu yang menyebabkan kematian rekannya. Dan itu semua dianggap sebagai pembunuhan secara tidak langsung. Setelah itu, Gangrim sebagai wali pembela memperlihatkan masa lalu Ja-hong kepada dewa pembunuhan, bahwa sebenarnya Ja-hong mau menolong temannya yang sedang terjepit itu, tapi temannya malah menyuruh Ja-hong untuk menyelamatkan orang lain terlebih dahulu. Selain itu, Ja-hong banyak menyelamatkan orang di sana, bukan hanya 1 atau 2, tapi sampai 8 nyawa yang diselamatkan olehnya. Setelah mengetahui yang sebenarnya, dewa pembunuhan akhirnya membebaskan Ja-hong dari hukuman tersebut. Kemudian, mereka pun sampai di sungai kemalasan, di mana Dae-chun memberitahu kalau Ja-hong tidak mempunyai dosa kemalasan selama hidup, jadi akan lebih mudah melewati sidang berikutnya. Kemudian Dae-chun menjelaskan kepada Ja-hong tentang perjanjian mereka kepada Raja Yomra. Jika mereka berhasil membantu mereinkarnasi 49 jiwa dalam 1 abad, mereka akan dapat bereinkarnasi juga. Lalu, saat Ja-hong mencoba melihat air, tiba-tiba muncullah ikan kepala botak yang melompat-lompat di atas perahu mereka. Setibanya di neraka kemalasan, Dae-chun menjelaskan kalau tidak adanya kemalasan pada diri Ja-hong. Terlihat jelas, bukan hanya manusia yang diselamatkan, hewan pun diselamatkan olehnya. Di situ jaksa penuntut tak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya ikut bertepuk tangan dan mengikuti gerakan Dewi Kemalasan. Lalu, saat Dewi Kemalasan bertanya mengapa Ja-hong mau melakukan semua itu, ia malah menjawab semua itu demi uang. Aduh goblok sih ya. Karena jawaban itu, jaksa penuntut langsung disuruh Dewi Kemalasan untuk melepaskan tari yang terikat di atas getek si Ja-hong yang akan membawanya jatuh ke sungai Kemalasan. Box ya. Di mana sudah banyak orang yang berusaha lari dari daratan kecil agar tidak tergiling oleh batu atau berada di air yang penuh dengan ikan kepala botak tadi. Botak deui, botak deui. Kemudian, Gangrim dan Won-mak melompat untuk menyelamatkan Ja-hong. Gangrim memperlihatkan kalau Ja-hong bukanlah seorang pemalas. Karena kemiskinannya, ia bekerja pagi, siang, dan malam. Serta di hari liburnya dipakai untuk bekerja tanpa istirahat. Semua itu dilakukan demi perawatan ibunya yang sakit dan sekolah hukum adiknya. Uang memang segalanya baginya, tapi semua itu dilakukan demi keluarganya. Cakep. Setelah mengetahui yang sebenarnya,
Dewi Kemalasan pun akhirnya membebaskan Jahong dari hukuman neraka itu. 돈과 재화의 축적이었다라는 피고의 발언을 해석함에 있어. 그 행동에 Saat mereka sedang melewati hutan pisau, mereka tiba-tiba diserang oleh beberapa monster di sana. Perubahan drastis terjadi di alam baka ini pasti karena ada keluarga Jahong yang meninggal dan menyimpan dendam kepada orang lain. Bisa disebut arwah penasaran. Terjadilah pertempuran dengan para monster-monster di sana yang pada akhirnya Wonmak dapat menghancurkan tiang batu besar dan membuat mereka lolos dari kejaran monster-monster itu. Lalu, Gangrim berniat untuk ke dunia kehidupan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, saat Gangrim bertemu ibu si Jahong di dunia hidup, ia berpura-pura mau berdoa di depan abu anaknya. Lalu tiba-tiba, keluarlah asap hitam. Yang ternyata itu adalah arwah Kim Suhong. Oke, jadi di sini kita tahu kalau adik laki-laki dari si Jahong ini sudah mati dan menjadi arwah penasaran. Makanya, di alam baka menjadi kacau balau. Lalu, adegan kejar-kejaran pun terjadi, di mana terlihat Suhong ini sangat lincah, susah untuk ditangkap, dan akhirnya demit itu bisa terlepas dari kejaran Gangrim. Di hutan pisau, saat Wonmak, Daejeon, dan Jahong diserbu oleh para monster, lalu datanglah Raja Yeomra dengan 2 bodyguardnya. Yeomra ini adalah hakim dari sidang terakhir, yaitu sidang kekeluargaan. Yeomra bingung, mengapa arwah mulia seperti Jahong bisa mengundang arwah neraka ke wilayahnya? Pasti ada yang tidak beres. Wonmak pun menjelaskan kepada Yeomra, kalau arwah penasaran di dunia harus dibakar agar alam akhirat menjadi stabil. Lalu Jahong dengan kesal menghampiri Yeomra dengan mengancam akan membunuh Yeomra jika harus membakar ibunya. Si Jahong ini belum tahu kalau yang jadi arwah penasaran itu adalah adik laki-lakinya, bukan ibunya. Yeomra menyuruh Daejeon memberitahu Gangrim untuk menghilangkan arwah penasaran itu segera, atau Yeomra sendiri yang akan pergi ke dunia hidup untuk membasminya. Kemudian, saat di neraka kebohongan, Jahong dituntut karena melakukan dosa menulis surat palsu selama ini kepada seorang anak. Ia berpura-pura menjadi ayah anak tersebut, dan ternyata ayah dari anak itu adalah rekan kerjanya yang tewas saat terjepit batu. Jahong diberitahu akibat dari menulis surat palsu itu, yang membuat anak temannya merasakan sakit hati dan keputusasaan sejak tahu kebenarannya. Karena Jahong tidak menjawab pertanyaan Dewi Kebohongan, akhirnya Dewi Kebohongan ingin memotong lidah Jahong. Lalu, Gangrim memasuki kesadaran Daejeon seketika untuk membela dan menjelaskan kalau bukan cuma anak itu yang diberikan surat palsu, tapi ada juga surat palsu lainnya yang dibuat untuk ibunya selama 15 tahun terakhir. Jadi, selama ini Jahong berpura-pura sudah menikah, punya istri, dan hidup bahagia. Lama-kelamaan ibunya pun bisa sembuh karena surat itu. Serta anak itu pun menjadi lebih mempunyai harapan setelah membaca surat-surat yang diberikan oleh Jahong. 밥도 잘하니까 너무 걱정하지 마. 아빠와 떨어져 있어도 아빠는 항상 내 가슴 속에 있어. 아빠 딸 지연이 Akhirnya, karena terbukti tidak bersalah, Dewi Kebohongan membebaskan Jahong dari tuduhannya itu dan bisa melanjutkan ke persidangan selanjutnya. Di dunia hidup, Gangrim melihat saat-saat sebelum kematian Suhong. Pada malam itu, Suhong sedang berjaga di pos dengan temannya bernama Dong Yeon. Lalu, ia tewas tanpa sengaja tertembak oleh temannya itu. 죄송합니다. Seketika Dong Yeon panik dan tak tahu harus berbuat apa. Kemudian datanglah Letnan Park yang menyuruh Dong Yeon membantunya menguburkan jasad Suhong karena Park tidak ingin kenaikan jabatannya terhalang dengan adanya kematian Suhong. Di sini terlihat jelas, ternyata Suhong ini sebenarnya masih hidup, tapi Letnan Park dan Dong Yeon tidak mengetahuinya. Setibanya di lembah es, Jahong, Daejeon, dan Wonmak berlari dari longsor es di sana yang akhirnya mereka bertiga berhasil menaiki sebuah kereta gantung. Di dalam perjalanannya, Wonmak dan Daejeon menceritakan hukum yang akan diterima kalau menolak membantu orang yang membutuhkan. Maka, akan dikurung dalam es selama 1 dekade atau 1 abad. Belum lagi hukuman bagi yang melewati undang-undang perbatasan seperti mereka yang menutupi kebenaran demi keuntungan pribadi. Jadi, semakin lama mereka menutupi kejahatan, maka hukuman lebih keras yang akan didapat di neraka pengkhianatan. 죄라는 게 입 다물고 시간 보낸다고 사라지나?
Wonmak dan Dekjin juga memberitahu kalau mereka berdua tidak memiliki kenangan di masa lalu seperti arwah-arwah lain kecuali Gangrim yang masih mempunyai kenangan di masa lalu. Tapi tololnya, Wonmak ini keceplosan dan bilang kalau adiknya Jaung sudah mati dan menjadi arwah penasaran. Goblok Sya. Tiba-tiba, pintu kereta gantung itu terlepas dan hampir membuat Wonmak dan Dekjin terjatuh. Untungnya, mereka masih bisa diselamatkan oleh Jahong. Walaupun sudah mati, ia tetap mau menolong orang lain. Dan akhirnya Jahong dapat melewati neraka pengkhianatan dengan mudah. Di dunia hidup, Gangrim sedang berusaha untuk menangkap dedemit Suhong dengan jurus terbangnya. Hingga Suhong dapat diikat di salah satu gedung tertinggi di sana. Lalu Gangrim berjanji akan membelanya kalau Suhong patuh pada Gangrim. Saat ketiga malaikat itu sedang berbisik di belakang, akhirnya Jaong mengetahui kalau yang meninggal adalah adik laki-lakinya. Ia langsung memohon kepada mereka bertiga agar jangan membakar arwah adiknya dan berharap agar adiknya bisa dibantu sampai bereinkarnasi. Kemudian, saat ibunya Suhong ini sampai depan rumah, ia bertemu Dongyeon dengan kondisi mabuk. Dongyeon ini melemparkan sesuatu berisi lokasi terakhir hilangnya Suhong. Lalu, Dongyeon mencoba bunuh diri karena menyesali perbuatannya itu. Tapi datanglah demi Suhong yang meminta tolong pada Gangrim untuk menyelamatkan temannya itu. Dan dia berjanji tidak akan kabur lagi. Setelah itu Suhong meminta Gangrim untuk menyampaikan pesan pada Dongyeon agar melupakan kejadian waktu itu. Saat di persidangan kekerasan, mereka semua diperlihatkan dosa kekerasan Jahong kepada adik laki-lakinya saat ia masih SMA. Karena dewa kekerasan sudah mempunyai bukti adanya korban, ia ingin menjatuhkan hukuman pada Jahong. Lalu, saat sudah terdesak, Deokjin mengajukan sidang gabungan pada sidang berikutnya. Dengan perjanjian, jika si Jahong dinyatakan bersalah di sidang selanjutnya, Jahong akan mendapatkan hukuman ganda dan para wali akan kehilangan hak istimewa di akhirat. Shin berpindah di mana ibunya Suhong datang untuk meminta tolong kepada Letnan Park agar mencari keberadaan anaknya, serta memberikan peta lokasi yang diberikan oleh Dongyeon. Tetapi, Park ini malah mengusir dengan cara yang kasar, hingga membuat ibunya Suhong tak sadarkan diri. Pada disitulah, puncak kemarahan Suhong menjadi tak terkendali. Suhong membuat angin topan yang sangat besar, hingga melemparkan api dengan maksud ingin membunuh Park. Park yang mencoba kabur dengan truknya, akhirnya dapat terisap juga oleh angin topan itu. Tiba-tiba, Wonmak pun datang dan menyelamatkan Park. Pada saat itu, Suhong melihat kakaknya sedang terkubur karena ulahnya. Akhirnya, ia pun menghentikan perbuatannya itu. Lalu, sidang neraka keluarga pun dimulai. Raja Yomra menceritakan kalau ibunya Suhong ini tahu kejadian waktu itu, tapi dia hanya terdiam dan menangis. Mungkin hanya kematiannya yang akan membuat anak-anaknya hidup dengan nyaman. Ibunya mencoba melupakan ingatannya pada malam itu dan menunggu anaknya kembali pulang. Lalu saat Suhong akan dijatuhkan hukuman, Gangrim mengirimkan kunjungan mimpi ke ibunya, di mana Suhong terlihat sudah mencapai cita-citanya menjadi hakim, tapi di surga. Sambil meneteskan air mata, Suhong meminta ibunya agar tidak datang ke markasnya lagi dan meminta agar ibunya memaafkan kesalahan masa lalu Jahong. Jadi, Jahong tidak pernah mau pulang ke rumah dahulu karena ia merasa bersalah yang amat besar kepada ibunya. Sebenarnya, Jahong banyak bekerja keras tanpa memikirkan dirinya sendiri selama ini agar bisa mengirim uang demi ibu dan adiknya. Dan tiba-tiba, ibunya Jahong bisa berbicara walau hanya lewat mimpi. Ibunya mengatakan kalau ini bukan salah Suhong ataupun Jahong. Lalu ibunya pun memaafkan kesalahan Jahong selama ini. Jahong yang di akhirat hanya bisa menangis dengan kesedihan karena ia sangat mencintai ibunya. Mereka semua pun meneteskan air mata kesedihan setelah mengetahui semuanya. Yomra pun akhirnya merusakkan catatan dosa Jahong karena ia telah dimaafkan ibunya yang masih hidup.
Sementara di dunia hidup Gangrim dibuat bingung karena ia disangka memanggil Wonmak, padahal ia tidak pernah memanggilnya. Lalu Ganglim datang ke sebuah gurun pasir bersama Wonmak, Daejeon, dan Suhong untuk bertanya mengapa Yeomra mengujinya. Karena di sana sudah ada banyak monster penjaga. Akhirnya Wonmak dan Ganglim pun bertarung dengan para monster itu. Tamat. Secara keseluruhan, film ini memang agak banyak adegan flashbacknya. Tapi, disitulah letak kunci dari semua jawaban, di mana banyak kesedihan, haru, dan penyesalan yang dikemas menjadi satu, hingga membuat film ini menjadi layak untuk kita tonton. Film ini juga memperingatkan kita kalau kehidupan yang akan datang ditentukan dari bagaimana sikap kita memperlakukan hidup di dunia kita yang sekarang. Jadi, tidak ada perbuatan yang sia-sia di dunia ini. Semua memiliki konsekuensi dan harus dipertanggungjawabkan nantinya. Dan hanya kematianlah yang akan membawa kita pada pintu kehidupan selanjutnya. Anjay! Terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah agar Bang Sam dapat lebih giat, rajin, dan bersemangat untuk membuat alur cerita film yang lebih menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan selamat tinggal, goodbye, and bye-bye.